welcome to the White House. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Presiden Biden mengatakan ia ingin memperkuat kemitraan dengan Indonesia dan memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation. We'll discuss also global challenges, including the Gaza and the South China Sea. Sebelum ke Washington, Prabowo bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing dan keduanya menandatangani kesepakatan untuk bersama-sama mengembangkan sumber daya maritim dekat Kepulauan Natuna. VOA bertanya kepada Gedung Putih apakah Biden secara khusus merujuk pada kesepakatan ini dalam pertemuannya dengan Prabowo. We continue to encourage Indonesia to work with their legal experts to make sure any agreement they make with the PRC is in according with international law. Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral, Presiden Biden dan Presiden Prabowo menggarisbawahi dukungan kuat untuk menghormati hak kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai atas zona ekonomi eksklusif sesuai dengan hukum laut internasional khususnya Konvensi UNCLOS 1982. Amerika Serikat dan Indonesia juga mengakui pentingnya implementasi deklarasi perilaku para pihak di Laut Cina Selatan tahun 2002 dan menyatakan dukungan terhadap upaya ASEAN mengembangkan kode etik yang substantif di Laut Cina Selatan sesuai hukum internasional serta menghormati hak dan kepentingan pihak ketiga. Menurut pengamat, pernyataan bersama yang menggarisbawahi Laut Cina Selatan bukan berarti Amerika ikut campur urusan bilateral Indonesia dan Tiongkok. It doesn't matter directly for the U.S. because, of course, the U.S. does not have maritime disputes directly with China. I think it matters for Indonesia, and I think it also matters for other Southeast Asian states with maritime disputes. Up until now, have been very careful, mostly to avoid joint development language because it would seem to cede to China. It's kind of the moral high ground or the legal high ground that somehow their claims have merit. Menurut pengamat lain, sebenarnya tidak ada klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan antara Indonesia dan Tiongkok. Letak masalah utamanya adalah di kalimat bahwa kita ada overlapping claim. Karena pada 10 tahun ke belakang itu sebenarnya posisi kita udah jelas ya, kita nggak ada overlapping claim dengan Cina. Jadi ini kita semacam terjebak kalau menurut saya ya, dengan kita ada satu paragraf itu, kita terjebak bahwa akhirnya apa? Kita mengakui bahwa kita ada overlapping dengan Cina berdasarkan hal yang udah ilegal menurut hukum internasional itu. Analis lain mengingatkan pentingnya menjaga netralitas di kawasan. Indonesia adalah negara penggagas free and open Indo-Pasifik. Berarti kita mengutamakan hukum internasional dan juga kita membuka kawasan kepada negara-negara adidaya untuk berkontribusi secara positif di kawasan. Presiden Prabowo juga menghadiri undangan makan malam dari Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan menerima kunjungan Menteri Pertahanan Lloyd Austin sebelum melanjutkan lawatannya ke Peru untuk menghadiri KTT APEC, kemudian menghadiri KTT G20 di Brazil. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.